Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula halnya kelak akan kedatangan anak manusia. Makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Makan kan tidak salah ya. Makan tuh kan gak salah ya. Berpikir apa ya? Aduh, bingung deh. Bentar saya coba lihat catatan khotbah dulu ya. Buka catatan dulu deh. Buka catatan dulu ya. Oh, jadi maksudnya tuh manusia berpesta pora, dan yang jadi prioritas hanya masalah kedagingan. Wah, sama seperti zaman ini. Kata Pak Pendeta, yang menjadi fokus manusia adalah masalah memuaskan kedagingan. Ipi. Kok ada Bu Seli? Lagi ngapain? Aku ngeganggu gak nih? Enggak kok Bu Seli, enggak ganggu. Lagi ngapain, Pi? Ini loh, apa? Keadaan manusia ya. Saat ini tuh, aduh, sama dengan keadaan manusia zaman Nuh loh. Mereka tidak siap, keadaan mereka sedang makan dan minum. Aduh, tahu deh sekarang tuh. Apa kabar Bu Seli? Baik. Ya betul sih Pi, itu yang kemarin Pak Pendeta bilang ya waktu di hari Minggu ya, khotbahnya Pak Pendeta hari Minggu. Khotbahnya Pak Pendeta itu. Luar biasa, Ipi apal ya? Nggak apal sih, cuma kan dengerin supaya menjadi rema. Betul. Apa yang dikhotbahkan menjadi rema gitu. Gitu ceritanya. Terus? Ada lagi loh Bu Seli. Ada lagi, yang mana tuh Pi? Tentang kawin dan mengawinkan. Oh iya saya ingat. Jadi artinya gimana ya? Apa tuh? Yang bagian ini tuh Ipi nggak terlalu mencatat deh. Oh gitu. Ipi lupa. Yang soal apa nih Pi? Itu yang kawin mengawinkan. Oh lupa. Itu jadi begini. Itu tuh bicara tentang kekudusan satu perkawinan. Nah cuman pada saat itu orang-orang itu sudah tidak lagi menghormati perkawinan. Jadi kan harusnya perkawinan itu begini Pi. Satu laki-laki dengan satu perempuan kan. Nah itu yang benar, yang berdasarkan firman Tuhan. Tapi yang ini gak benar Pi. Jadi laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Nah yang lebih parah lagi sekarang manusia dengan hewan Pi. Coba kamu bayangin. Iya makanya. Oh iya. Ih mengerikan ya Bu Seli. Sangat mengerikan. Duh, seperti kemarin yang ditayangkan di YouTube tuh, ya kan? Aduh. Ya memang hari-hari ini zaman sudah semakin tidak baik ya. Kita dengar perang di mana-mana. Terus kemudian juga banyak kejadian-kejadian yang tidak baik. Terus juga cuaca-cuaca ekstrim ya kan sekarang harusnya musim hujan. Tapi ntar ada panas, ada hujan, ada badai, banjir dan sebagainya. Bahkan yang lebih parah lagi banyak nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu Pi gitu. Serem ya Bu Seli ya. Kapan ya Tuhan datang ya Bu Seli? Aduh. Gini Pi, gak ada orang yang akan tahu kapan Tuhan datang. Anak pun tidak, yang tahu hanya Bapa. Jadi sekarang tugas kita sih hanya berjaga-jaga. Jadi kita harus terus berjaga-jaga ya Bu Seli ya. Betul Pi, kita harus tetap
dekat sama Tuhan, kita harus rajin dengar firman Tuhan supaya kita nggak jadi orang-orang yang nantinya akan terhilang. Gitu ya. Iya. Bu Sally bisa nyanyi lagu itu kan yang zaman sekarang tuh ya. Bisa sih. Coba Bu Sally nyanyi, nanti Ipi ikutan ya. Oke deh. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarlah sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarlah sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarlah sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Semua berita yang kita dengar sangat menakutkan. Kejadian-kejadian yang kita lihat sangat mengerikan. Kasih manusia semakin tawar. Satu dengan yang lain berkelahi, bertengkar, dan kehidupan semakin sukar. Bencana terjadi di mana-mana. Anak menjerit mencari ayahnya, dan ibu menangis kehilangan anaknya. Dan inilah tanda-tanda akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Itu sebabnya kita harus berlindung dalam sabda Tuhan, supaya kita diselamatkan. Hai engkau yang tertidur, bangunlah, panjatkan doa kepadanya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarlah sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Tuhan sudah benar-benar mau datang ya Bu Sally. Ya betul itu. Pokoknya sekarang yang utama kita terus harus berjaga-jaga. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga perkataan kita. Kita harus benar-benar jaga. Terutama iman kita. Iya sih, bersiap-siap ya. Omong-omong Bu Sally mau apa ya? Kok bawa-bawa bantal sih? Iya, jadi lupa deh gara-gara lihat kamu.
ini loh mumpung ada matahari bersinar terang, ini mau jemur bantal biar lebih sehat gitu loh. Ya udah, aku Ya Bu Seli, Ipi juga mau siapin sarapan ya. Oke deh. Yuk. Yuk, saya juga mau Yuk. jemur. Yuk. Kalau melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini, sepertinya tahun 2023 keadaan ekonomi dunia semakin menakutkan. Semua terlihat gelap. Tapi saya bersyukur, dan kami semua bersyukur, perusahaan Tante Liu ini tetap dalam genggaman Tuhan. Saya melihat perusahaan Tante Liu itu selalu diberkati Tuhan. Dan perusahaannya terus terpelihara. Tuhan siapkan selalu berkat yang baru buat perusahaan ini. Sebab berkat yang luar biasa itu, yaitu berkat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan sungguh-sungguh bagi orang yang percaya. Perang Rusia Ukraina sampai sekarang belum selesai. Pasokan energi dunia juga sedang melihat hambatan gangguan hari-hari ini. Sehingga menimbulkan harga-harga melonjak naik. Banyak kelaparan di sana sini. Perubahan cuaca yang ekstrim juga terjadi di mana-mana hari-hari ini. Bahkan bencana alam di beberapa tempat, beberapa negara juga terjadi. Apakah ini ya tanda-tandanya bahwa Tuhan akan datang kembali? Wah, Yance, lagi apa? Kok ngomong sendirian? Iya Tante. Ini Tante. Ya. Harga-harga sekarang naik. Ya. Begitu melonjak tinggi. Bahkan harga-harga bahan pokok sekarang Tante hampir gak terkendali. Naik terus Tante. Iya nih benar. Tante juga sempat bingung ya. Tapi lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik. Dan minta hikmat surga untuk kita mengerjakannya. Ya. Sungguh karena usaha manusia tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Tante percaya saat kita mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, Tuhan pasti pegang erat tangan kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Yes. Ya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku
selamatkan hidupku semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Ya, Yance, pokoknya kita lakukan pekerjaan kita dan bertekun di dalamnya. Tuhan datang segera. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman ya, Tante sungguh amat percaya, sangat percaya Tuhan datang segera. Iya Tante, saya juga percaya bahwa Tuhan itu akan datang dengan segera. Amin. By the way, Tante datang. Ada yang bisa saya bantu Tante? Iya bener. Puji Tuhan loh, Tante mau kabarin. Tadi itu Pak Umar yang dari Paris itu loh. Oh iya Tante. Telepon Tante, nanya kabar gitu kan. Terus dia mau mesen batik-batik kita di Indonesia. Wow, seneng banget tuh tantenya. Duh, bener-bener ini tuh bener-bener anugerah Tuhan. Luar biasa. Iya. Bener Tante. Nanti dia akan email PO-nya ya ke email kantor ya. Siap Tante. Nanti baik. Yance tolong cek ya. Saya akan follow up ke. Iya. Tolong dibantu. Ya Tante. Iya, baik. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya habis kerja. Oh iya Tante, siap. Iya. Saya lanjutkan pekerjaan lagi Iya, Tante. baik, yuk. Gimana Mas hari ini? Banyak orderan masuk nggak? Wow, puji Tuhan. Rahmat Tuhan itu selalu baru. Memang benar, Tuhan itu memberkati orang Tante yang ya? melekat sama Tuhan. Tante Liu itu orang yang melekat sama Tuhan. Maka dia diberkati berlimpah-limpah. Pesanannya melimpah hari ini. Puji Tuhan. Jadi akan banyak berkat yang dapat didapat oleh Tante Liu dan akan jadi berkat bagi banyak orang. Wow, luar biasa. Memang sih kita banyak belajar dari Tante ya Mas ya. Dia sudah bisa jadi berkat buat banyak orang. Buat bukan hanya buat keluarga, buat kita-kita tapi juga buat banyak orang. Betul. Nah, dari sini kita belajar kalau kita juga harus jadi berkat nih. Iya, memang harus. Apalagi di hari-hari ini, di hari terakhir ini begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan daripada orang-orang yang mau memberkati mereka. Iya sih, makanya kita gak boleh pelit-pelit ya, karena kita kan udah diberkati sama Tante Liu. Jangan sampai Tante Liu tuh nanti stop berkat kita karena kita juga gak mau kasih. Iya juga sih, iya juga. Puji Tuhan, kalian sudah di sini. Udah Tinggal Ipi ya? Oh, belum ada. Tadi Ipi itu Tante katanya dia mau mandi dulu, biasa kepanasan katanya. Aduh, iya. Aduh maaf Oma, tadi Ipi kepanasan.
Kepanasan apa kepedesan? Kepanasan tadi Ipi. Aduh. Ini Ipi habis mandi. Jadi badannya Habis seger. mandi. Itu loh panas, Asik, soalnya hawanya ya. panas. Aduh, Di luar tuh iya, panas. iya. Ya kan? Bukannya Iya. kepedesan gara-gara makan sambalnya banyak-banyak. Enggak. Sally Pedes makan sih. sambalnya ya? Tadi sih sedikit ngerasain, lumayan Pedes pedes. ya? Tapi enak loh pokoknya masakan Ipi mah luar biasa deh. Pokoknya Emang. masakan Ipi itu oke banget. Iya dong, ya nggak Pi? Manyus. Nggak ada duanya. Mantap Sampai jiwa. kenyang banget ya Mm-mm. perutnya. Kenyang sampai jadinya nih. kenyangan. Jadi segar Makasih ya, makan Pi. pedesnya ya. Masakannya luar biasa. Makasih Ipi. Terima kasih. Oh iya. Kenapa Ini hari Ipi? Senin ya? Oh belum, nanti sebentar. Kita akan belajar tentang pengangkatan gereja Tuhan, tentang kedatangan Tuhan dan tanda-tandanya gitu. Nanti kita bisa apa? Kita bisa lihat di YouTube ya. Kita mau Oh belajar iya, bersama iya, tuh. betul. Tapi sebelum itu kita mau itu dulu deh. Apa tuh? Kita mau angkat pujian ya. Oh, Ayo boleh, Oma boleh. Opa, Yuk, Ibu Bapak berdiri. semuanya yuk. Yuk kita bagi. Kita bersama-sama yuk. Kita mau sama-sama katakan ya. Yuk kita nyanyi ya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Thank you Lord Jesus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati
nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Tanda-tanda telah nyata. Tuhan Yesus segera menjemput gerejanya. Sudah siapkah kita, Oma Opa? Mari siapkan hidup kita lebih lagi buat menanti-nantikan Tuhan kita. Dan kita akan masuk dalam Yerusalem baru bersama dengan Dia. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhan, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk. Sekali lagi katakan, tak lama lagi. Oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Mari bahasa roh sama-sama sembah di harapan takaralamu. Haleluya, ya Rabaya Shanda, ya Rabaya Labo, Harabaya Sanda. Haleluya, Urahapaya
baya sanda ya la baya 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 la baya. Urapata kana masanda ya la pa 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 pa. Ya la baya sanda ya la baya la baya la baya la baya la baya la baya la baya. Kami siap menanti-nantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Kami siap menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Dan bawa saya masuk sana. Oh, bawa saya masuk sana. Puji Tuhan, Shalom, Opa Oma yang dikasih Tuhan Yesus. Saya panggil aja Om Tante yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati Om dan Tante kami di Rayon 1D Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Engkau memberkati dengan segala kelimpahan. Saatnya kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Om Tante yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang mungkin sering kita dengar. Ya. Dan hari ini saya akan menekankan bagaimana kita mempersiapkan hidup kita untuk yang namanya kedatangan Tuhan Yesus, ya. Kedatangan Tuhan Yesus. Tentu yang dimaksud adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena yang pertama kali dulu Tuhan Yesus datang, lahir sebagai bayi, dan kita peringati dengan namanya Hari Natal. Dan hari ini kita terus ada di dalam masa yang disebut dengan akhir zaman, ya. Bahkan beberapa orang mengatakan ini adalah akhir dari akhir zaman. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita akan merenungkan ini dan biar semua kita boleh dihiburkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Nama saya Pendeta Rudi Darmawan, saya bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang diberikan melalui Bu Hana untuk saya boleh melayani. Saya akan membuka dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 34 sampai 36. Lukas pasal yang ke-17 ayat 34 sampai 36. Saya baca demikian. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 35, ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 36, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Om Tante yang dikasih Tuhan, ayat ini ayat yang sangat terkenal. Ya, ada banyak film, ada banyak video yang menjelaskan bagaimana ketika orang di keramaian tiba-tiba sebagian orang menghilang, ya. Kita mungkin pernah melihat video-video tentang hal itu. Ada film-film mengenai hal itu. Ada orang-orang yang sedang berkerumun, ada yang di gereja, ada yang di pesawat, ada yang di kendaraan, dan tiba-tiba sebagian orang hilang. Nah, film-film itu ingin menjelaskan ayat ini dari Lukas pasal yang ke-17. Bahwa nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, maka akan terjadi yang namanya pengangkatan gereja. Ada dua orang dikatakan di atas satu tempat tidur. Nah, biasanya ini adalah suami dan istri digambarkan. Ya,
Maka dikatakan yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, ketika kita membaca ayat ini, ya kita baca seperti biasa aja. Tapi mari kita memikirkan bahwa itu adalah berita tentang kita. Dan di Alkitab, kemudian para hamba Tuhan berkhotbah, para pendeta berkhotbah, sebetulnya bukan hanya kita menceritakan apa yang ada di Alkitab, ya. Tapi apa yang dikhotbahkan itu adalah tentang kita. Ketika kita membaca Alkitab, maka yang harus kita lihat adalah diri kita di dalam kebenaran tersebut. Sehingga ketika kita mendengar itu, mendengar firman, kita tidak hanya berpikir, oh Yesus sedang cerita tentang orang 2000 tahun yang lalu. Bapak Musa sedang menceritakan orang yang hidup ribuan tahun yang lalu. Ya, ada yang namanya Bapak Abraham, ada yang namanya Daniel dan sebagainya. Tapi khotbah yang kita dengar, Alkitab, firman Tuhan yang kita baca, itu sebetulnya adalah sedang menceritakan kita. Mempersiapkan kita sedemikian rupa, sehingga nanti ketika kita menghadapi sesuatu, seperti yang ada di dalam Alkitab itu, yang tertulis di sana, kita bisa didapati sudah siap sedia. Ya, oke, dikatakan malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Lalu dikatakan ada perempuan mengilang. Mengilang itu adalah memutar batu kilangan supaya biji-bijian itu bisa hancur. Ya, biji gandum bisa hancur, lalu buah zaitun juga hancur dan kemudian diperas dan mengeluarkan minyak, namanya minyak zaitun. Gandum dihancurkan supaya menjadi tepung gandum yang menjadi bahan makanan. Nah, biasanya orang melakukan pekerjaan memutar batu kilangan itu ada di siang hari. Lalu orang malam, ya, mereka sedang tidur dikatakan malam hari. Lalu ada orang yang sedang di ladang, itu biasanya bekerja juga pada siang hari. Kita tahu bumi itu bulat, ya. Jadi di tempat, di waktu di mana sebagian tempat sedang siang, sedang malam, sedang sore, sedang pagi, maka tiba-tiba ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Artinya akan ada satu peristiwa, ya, itu kan juga dicatat di dalam 1 Tesalonika pasal 4, bahwa ada satu peristiwa ketika sangkakala Allah berbunyi, maka orang-orang yang mati lebih dahulu dibangkitkan. Kemudian kita yang tinggal, kita akan mengalami namanya diangkat. Nah, opa oma, om tante yang dikasih Tuhan Yesus, kehidupan kita sebetulnya sedang mengejar apa sekarang ini? Kalau dipikir-pikir secara rohani, kehidupan kita ini sedang menunggu saat itu tiba. Kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Dalam artian menjemput gerejanya. Ya, kapan Yesus datang untuk yang kedua kali? Nah, dikatakan oleh ayat yang lain, kita ini tidak tahu. Tuhan Yesus mengatakan hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya, siapapun tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Nah, unsur kita tidak tahu kadang-kadang membuat orang itu menjadi tegang. Orang menjadi, aduh gimana ya, waduh gimana ya, susah enggak ya, waduh aku akan ngalamin apa ya, dan sebagainya. Nah, saya ingin kita punya semacam dasar yang sama, sebetulnya apa yang sedang kita nantikan. Termasuk, ya, ketika orang masuk dalam namanya berpulang atau dipanggil oleh Tuhan atau meninggal dunia. Banyak orang memikirkan, wah nanti seram, wah nanti apa yang terjadi pasti mengerikan. Nah, saya ingin membagi dari firman Tuhan sebetulnya apa yang terjadi. Ya, saya akan buka dalam Filipi pasal 1, saya akan baca beberapa ayat 21 sampai 24. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang terkenal. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, kata Rasul Paulus. Ayat 23, aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh
lebih baik. Ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, saya ingin menekankan di ayat yang ke-23. Ya, ayat 21 kan sangat terkenal ya. Hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, orang bayangkan kematian atau ketika diangkat untuk yang ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, orang diangkat, orang gambarannya itu bagaimana? Ya. Ayat ini mengatakan ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Artinya ada desakan untuk pergi ya dan diam bersama-sama dengan Kristus, lalu juga ada desakan untuk tinggal di atas muka bumi ya. Ini pribadi Rasul Paulus. Nah, bagaimana keadaan ketika orang berpulang? Bagaimana ketika orang diam bersama-sama dengan Kristus? Ayat ini mengatakan itu memang jauh lebih baik. Ya. Jadi opa oma yang dikasih Tuhan, orang untuk tinggal bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Oh, jadi tinggal di sana itu rupanya kondisinya jauh lebih baik. Loh, bagaimana Rasul Paulus bisa menimbang hal ini? Bisa membandingkan hal ini? Ya, ini saya kasih contoh ya. Om tante, saya ini lahir di Jakarta, lalu besar di sebuah kota di Jawa Tengah namanya Kota Tegal ya. Pasti kita cukup familiar dengan Kota Tegal begitu ya. Pernah dengar karena banyak warung Tegal di mana-mana. Nah, kalau saya katakan begini, di Tegal itu situasinya begini. Di Jakarta situasinya begini. Lalu saya bilang gini, kalau untuk kehidupan kita lebih suka di Jakarta. Tapi kalau untuk ketenangan, ya kehidupan maksudnya cari uang, bekerja, ya berkarir, orang di Jakarta lebih senang. Tapi kalau hidup lebih tenang, lebih santai, maka di Kota Tegal itu. Saya bisa membandingkan dua kota ini karena saya pernah tinggal di sana dan di sana. Ya, dua-duanya. Nah, Rasul Paulus katakan itu tinggal bersama Tuhan Yesus jauh lebih baik. Kenapa? Karena Rasul Paulus juga pernah ada di situasi itu. Ingat ketika Rasul Paulus pernah melakukan pelayanan penginjilan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14. Dia sampai di sebuah kota namanya Listra, ya. Lalu ada orang-orang orang jahat lah kita sebut. Orang-orang jahat yang bersepakat karena mereka terusik dengan Rasul Paulus, kemudian mereka melempari Paulus dengan batu. Ya, lalu dia diseret, dilempari dan akhirnya Paulus ditinggalkan karena mereka menyangka Rasul Paulus sudah mati. Ya, dan ketika mereka para pelempar batu ini yang melempari Paulus dengan batu pergi, kemudian Paulus bisa bangkit kembali. Ya, kita tahu bersama orang dilempari batu itu istilahnya dirajam. Dan orang kalau melakukan pelemparan batu merajam itu, mereka tidak akan puas sebelum orang yang dilempar itu mati. Ya. Dan mereka lihat Paulus sudah mati, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian mereka tinggalkan. Nah, Rasul Paulus menuliskan pengalaman itu ya dalam kitab Korintus, bahwa dia itu diangkat oleh Tuhan ke tingkat 3 ya dari sorga. Dia diangkat ke sana, lalu dia mendengar perkataan-perkataan yang tidak boleh dikatakan oleh manusia. Nah, apa maksudnya? Rasul Paulus tinggal di bumi, ya, dia melakukan perjalanan-perjalanan penginjilan, dan dia pernah mengalami kematian, sampai kemudian diangkat ke sorga, dan kemudian karena waktu hidupnya masih belum selesai, maka Tuhan membangkitkan dia kembali. Ya, dan kemudian dia menuliskan pengalaman itu. Nah, Rasul Paulus punya pengalaman hidup di dunia dan pernah mengalami diangkat ke sorga. Sehingga Paulus dalam kitab Filipi ini mengatakan itu jauh lebih baik. Apanya yang jauh lebih baik? Kondisi orang di sorga itu jauh lebih baik. Nah, kita suka ngeri kan kehidupan setelah kematian itu macam mana? Ya, kenapa? Kita juga suka ngeri dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena kita tidak memiliki semacam kepastian. Ketika ditanya, apakah kamu percaya? Pasti selamat. Amin, amin, kita percaya.
Tapi jauh di dalam hati ada semacam ketidakpastian. Kita merasa saya rasanya belum layak. Saya ini masih punya sifat begini. Saya masih suka marah begini. Saya suka punya dosa yang begini. Ya, sehingga kita merasa bahwa kita ini enggak yakin. Ya, ketika ditanya orang sih amin, amin, yakinlah pasti. Ya, tapi kalau kita lihat, kita renungkan ke dalam, rasanya kita enggak yakin begitu. Nah, melalui firman ini saya ingin menyampaikan begini, Om Tante yang dikasih Tuhan. Bahwa tinggal bersama dengan Tuhan Yesus itu jauh lebih baik. Ketika kita mengalami pengangkatan nanti, itu jauh lebih baik. Ya, nah kita melihat tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, ya kalau kita lihat dalam Matius pasal 24, itu sudah banyak terjadi. Peperangan, huru-hara, ya bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan, ada berbagai gempa bumi dan kelaparan, itu sudah terjadi. Dan nanti menjelang kedatangan Yesus akan semakin banyak, intensitasnya semakin tinggi dan terjadi secara global, seluruh dunia. Ya, dan ketika semakin hari semakin banyak, maka kita harus menyadari. Di samping itu Injil terus diberitakan ke bangsa-bangsa, semua orang ya mendengarkan Injil, maka kita harus sadar, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Nah, tentu dengan kita menantikan kedatangan Yesus yang sudah semakin dekat, kita perlu bersiap-siap diri. Ingat tadi ada 2 orang sedang memutar batu kilangan, mengilang. Lalu 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada 2 orang di atas 1 tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Wah, dari sini kita bisa melihat begini. 2 orang di atas 1 tempat tidur kan itu lazimnya suami dan istri. Mereka suami dan istri sudah disatukan di dalam pernikahan. Tetapi karena satu dan lain hal, ada sebagian orang yang tidak menjaga hidupnya, sehingga orang ini ditinggalkan. Sebagian orang, saya pakai kata sebagian, menjaga hidupnya sedemikian rupa dan kemudian dia mengalami pengangkatan. Ada 2 orang, bisa jadi keluarga, bisa jadi teman sedang bekerja di ladang. Yang 1 diangkat, 1 ditinggal. Atau sebagian diangkat dan sebagian ditinggal. Nah, dari sini mari kita memikirkan, Oma-opa yang dikasih Tuhan, Om Tante. Saya ini termasuk yang diangkat atau yang ditinggal. Waduh, kayaknya saya belum yakin. Saya rasanya belum mantap nih. Apakah saya akan mengalami pengangkatan atau saya mengalami ditinggalkan. Dan masuk namanya masa aniaya antikristus. Oma-opa tentu tahu ada cerita Yesus, ada perumpamaan Yesus tentang gereja di akhir zaman. Digambarkan 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Ya, 5 gadis ini bijak dan 5 gadis bodoh sedang menunggu mempelai. Kapan mempelai datang? Kapan mempelai datang? Dan mempelai itu ternyata belum datang juga. Yang menjadi perhatian kita di ayat yang ke-13. Mari saya baca Matius 25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Artinya hari apa Yesus datang? Tidak tahu. Jam berapa? Kita juga tidak tahu. Ya, karena sudah dikasih tahu, kita tidak tahu. Nah, tetapi dari ketidaktahuan itu, ya kan Yesus katakan, karena itu, ya ayatnya kan bilang gini nih, karena itu, karena apa? Karena kita tidak tahu waktu kedatangannya, maka berjaga-jagalah. Dalam perumpamaan ini ada yang bijak, ada yang bodoh. Karena kita tidak tahu kedatangannya,
jadilah gadis yang bijak. Ya, gadis yang bijak. Apa itu gadis yang bijak? Bijaksana. Dikatakan dia punya pelita dan dia juga punya persediaan minyak. Gadis yang bodoh punya pelita tapi tidak ada persediaan minyak. Ya, dan kita bisa bayangkan dalam konteks itu, ya, orang yang sedang menunggu, mempelai atau menunggu siapapun, dan karena kita nggak tahu waktunya kapan, maka yang bijaksana adalah kalau orang membawa persediaan. Karena kita tidak tahu. Ya, jadi yang dimaksud dengan orang bijak itu adalah orang yang membawa persediaan. Persediaan apa? Dalam hal itu persediaan minyak. Ini contoh untuk konteks zaman sekarang. Langit kelihatannya agak gelap-gelap, ya. Dan ada orang mau bepergian. Yang bijaksana orang itu bawa apa ya? Dia akan membawa jas hujan yang kecil bisa dimasukin dalam tas atau bawa payung lipat supaya bisa masuk dalam tas. Ya, jadi orang yang bijaksana karena mau hujan, artinya hujan atau tidak kita tidak tahu, maka orang yang bijaksana akan membawa payung atau jas hujan. Itu namanya bijaksana. Itu namanya siap sedia. Ya, siap sedia. Nah, apa itu bijaksana? Saya akan buka dalam Matius pasal yang ke-7. Kita akan lihat Matius pasal yang ke-7, kita lihat ayat yang ke-24. Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat ini juga sangat terkenal. Nah, mari kita hubungkan apa itu berjaga-jagalah. Berjaga-jaga kedatangan Tuhan Yesus artinya jadilah gadis bijak. Bijak itu apa? Ayat 24 mengatakan, orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi, bijaksana itu apa, Om Tante? Bijaksana itu adalah ketika kita mendengar firman, kita mengerti dan kemudian melakukannya. Itulah bijaksana. Kita mendengar firman dan kemudian kita melakukannya. Apa itu bodoh? Orang bodoh adalah orang yang mendengar firman, tapi kemudian dia tidak melakukan. Ingat, firman yang datangnya dari Tuhan itu kan bertujuan nolongin kita. Firman itu membuat kita ini menjadi orang yang bijak. Kita disakiti hati kita. Kemudian datang firman Tuhan, ampunilah orang yang menyakiti hati. Ampunilah orang yang mengutuki kita. Dan kemudian kita mengampuni orang itu. Itu namanya kita dengar firman lalu melakukan, disebut orang bijaksana. Ya, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Lalu kita bilang, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Kita doa dengan tekun, kita minta diurapi, kita minta dipenuhi Roh Kudus. Dan kemudian, Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus. Karena kita melakukan firman Tuhan. Kita disuruh melakukan sesuatu. Kita juga doa, Tuhan berikan kekuatan untuk melakukan sesuatu itu. Artinya kita mendengar firman dan melakukan firman Tuhan itu. Orang yang mendengar dan melakukan firman itu disebut dengan orang bijaksana. Tuhan Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah. Karena kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Artinya adalah karena kita tidak tahu harinya, jadilah pelaku firman setiap saat.
Amin, Om Tante. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, maka kita diharapkan menjadi pelaku firman Tuhan setiap saat. Ya, ketika kita dengar firman, kita berjaga-jaga. Gimana sih jaga-jaga? Nah, firman akan nuntun, hari ini disuruh melakukan ini. Mungkin hari kemarin disuruh melakukan yang lain lagi. Seminggu yang lalu dengar firman yang lain disuruh melakukan apa begitu. Nah, ketika kita terus-menerus belajar dengar firman dan kemudian melakukannya, maka kita disebut orang yang bijaksana. Dan kalau kita biasa melakukan firman, terbiasa nurut sama firman, terbiasa menjadi orang yang terbuka sama Tuhan untuk dituntun oleh Tuhan, maka kita disebut orang bijaksana. Dan orang yang demikian, kapanpun Tuhan Yesus datang menjemput mempelainya, kita akan mengalami ting, akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada orang dengar firman tapi suka hanya dilupakan. Firman hanya dianggap sebagai bagian dari ibadah. Enggak mau melakukan firman. Ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, maka orang ini adalah gadis yang bodoh. Mari, saya ingin mendorong kita semua di usia berapapun, kita menjadi orang-orang yang digambarkan gadis yang bijaksana. Bagaimana menerapkannya? Kita tangkap firman. Misalnya firman katakan, suruh hidup kudus, hidup kudus. Disuruh jadi saksi, jadi saksi. Disuruh mengampuni, kita mengampuni. Apa saja yang firman Tuhan perintahkan, kita lakukan, maka kita disebut orang yang bijaksana. Ini adalah persiapan kita untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Menolong kami semua, menolong opa oma Tuhan, om tante beri kekuatan biar kami terus berjalan di dalam Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang bijaksana, yang mengerti firman Tuhan dan kemudian melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati om tante semua. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.